Ini ada nanya bro, kalau misalnya modal masih 10 juta, itu gimana untuk terjun ke kripto di market yang seperti ini? Mungkin orang baru, Ya, saran kalau lu seperti apa? 10 jutanya itu adalah uang yang udah ya terpenuhi ya, dana daruratnya plus juga utangnya udah dibayar semua. Ya kalau pemula banget fokus dulu ke Bitcoin sama Ethereum lah ya. Ya. Kita ngomong belajar dulu alokasi, ya tahu cara masuk, cara entry gitu ya. Jangan langsung ke meme coin atau langsung ke apa? Trade harian yang futures ya dengan leverage tinggi. Jadi dipelajarin dulu mekanik market itu seperti apa ya. Iya. Ini mulai dari Bitcoin dulu. Jadi kita mungkin bahas bro, karena lu bahas Ethereum tadi. Ethereum kan sekarang berada di level 3.100. Ya. Nah apa yang kita lihat nih sekarang dengan Ethereum ini? Ya, Yang Ethereum, ibarat kalau dibilang kan secara 2 tahun masih relatif lagging ya ke Bitcoin. real Ethereum memang sekarang nggak di mana-mana ya. Dalam artian kita juga sempat juga ya short Ethereum di 4.100 ya. Dan Ethereum drop berapa nih kalau dari topnya ya? 46%. Dan ya ini aset yang real sebenarnya teman-teman nggak kemana-mana ya. Definisi aset yang nggak kemana-mana. Cuman ya sekarang banyak sebenarnya institusi yang sekarang sedang buying Ethereum ya. Kalau kita lihat ya data dari teman-teman cari ya, ini banyak ya mega whale ya yang long Ethereum ya, hampir semua. Plus juga institusi juga bidding ya, dalam artian ya Amber Group ya beli 300-an M ya. Terus kemudian juga Tom Lee ya Bitmain masih beli terus ya. Jadi sekarang memang kalau Bitcoin ya dikasih relief rally ya, I think ya short term Ethereum juga berpotensi rally juga ya. Karena chart yang menarik ya yang kita perhatikan itu chart ETH-BTC nih ya. ETH-BTC chartnya breakout, dalam artian kalau dia juga ya ke range high-nya teman-teman di area 0,042 ya dia akan dapat yang namanya short term rally juga ya, sama seperti Bitcoin ya. Ini chart yang kuat ya untuk ETH-BTC. Jadi memang in the short run I think Ethereum cukup berpotensi lah. Nah tapi apakah mungkin di 2026 kita bisa melihat potensi untuk alternatif yang lain bro? Karena kan ini kita lihat bahwa marketnya sangat nggak baik untuk altcoin ya tahun ini ya. Yes. Apakah tahun depan akan membaik atau menurut lu masih kita tunggu aja dulu? Kalau sekarang memang too early to say anything ya. Dalam artian kita kalau ngomong sekarang pun ya ini kita ngomong market altcoin nih ya. Kalau kita lihat chartnya others, ini ada di level Januari 2024. Ya. Ya, ini benar-benar kayak kita dibawa ke mesin waktu yang mana 2 tahun ini nggak kemana-mana. Berbeda ya teman-teman. Kalau kita lihat di 2020-2021 ya, 2021 tuh kayak gini ya. Sekarang itu nggak kemana-mana ya. Kenapa kok waktu itu bisa kayak gitu? Ya kita lihat tadi lah ya. Kita lihat liquidity ya, yang mana ini cukup menarik ya kalau kita perhatikan. Nah, ini it's all about liquidity ya rasanya. Karena bentar. Karena kenapa waktu 2020 ya 21 itu run gila-gilaan ya, karena emang likuiditas berlimpah ya di market ya di era 20 sampai 21 ini. Semua altcoin 40x ya. Ini kalau kita lihat ya it's all about down to liquidity ya. Jadi teman-teman lihat ya ini Fed liquidity lah kalau mau pengen ngerti. Kenapa dari 2023 sampai sekarang ini nggak kemana-mana? Ya ini karena chartnya seperti ini ya. Chartnya seperti ini ya, ini kalau kita lihat ya dengan chartnya others ya ini mirip ya fase 2023 ini nggak kemana-mana ya. Jadi it's all about liquidity ya teman-teman. Itulah mengapa ya siklus ini altcoin nggak kemana-mana. Ya. Apakah lu bisa lihat potensi untuk kalau misalnya saya altcoin yang masih besar lah seperti BNB yang relatif sebenarnya dijagain kan? Ya. Apakah itu bisa jadi katalis yang bisa dikoleksi sama teman-teman? Ya dijagain belum tentu ya, ada jaminan kuat juga ya, karena secara price action ya kita nge-call siklus ini BNB di 650, kita confident ya dia bakal 1000 ya, peak di 1200 ya. 300 ya peaknya ya. Jadi sekarang pun ya memang dia masih ya retrace ya, ini chart pohon Natal ya, tergantung dikasih short term rally atau enggak ya. Cuman BNB ini relatif kuat. Kenapa? Karena weekly chartnya ini dia ada di atas 50 week moving average. Karena kalau kita lihat hanya sekitar 20 ya dari semua altcoin yang ada, yang mana kalau dilihat aja hanya ada 24 altcoin. Yang mana kalau kita lihat weekly chartnya itu dia ada di atas 50 week moving average.
Jadi hampir semua itu di bawah ya. Contohnya apa? Misalkan Hyperliquid ya. Kita ngomong Hype ya, sekarang dia ada di bawah ya, 50 week moving average. Nah, ini baru jebol ya. Di angka support 30 ya, 50 week moving average ya. Kita lihat yang lain pun, yang lain juga sama ya, berbagai altcoin yang ada. Apakah enak nih ngelihat chart seperti ini? Kan itu kan salah satu pemenangnya lah orang bilang. Ya. Kalau misalnya orang yang masih back holding dan segala macam, saran lu bagaimana? Wah, ini susah ya ngasih saran keuangan ya buat yang hold altcoin. Kenapa? Karena kita kan dari awal udah ngomong kayak ini bukan barang yang di hold ya, siklus ini ya, dan tergantung conviction juga lah ya kita ngomong. Tapi kalau price action wise ya ini masih belum menarik kalau buat saya. Contoh Hyperliquid ya, karena kan dia winner di siklus ini, dia udah kejepit ya, ada Lighter ya, yang di list Coinbase, terus kemudian ada EdgeX yang mana revenue-nya lebih tinggi daripada Hyperliquid. Ada juga Aster ya, yang backed by CZ. Jadi narasi PropDex ini memang hype ini sama seperti kayak Tesla lah ya. Ya. Tesla itu yang pertama bikin mobil listrik, sangat fenomenal karena Elon Musk ya mungkin mirip dengan Jeff gitu kan, yang kayak dianggap oh ini Messiah gitu ya. Cultis lah ya. Cultis, terus habis itu ya setelah muncul BYD, setelah muncul Hyundai, Nggak spesial lagi. gak spesial lagi dan orang lebih memilih yang affordable ya. Iya. Time flies ya. Ya. Nah ini ada pertanyaan bro, gimana caranya ngerem biar nggak overtrade, terutama pas lagi profit besar? Ini mungkin ada yang nanya nih. Sebenarnya quotes dari GCR yang mana itu sangat inspirasional, karena kebanyakan orang di kripto itu malah di awal cuma coba-coba, di akhir siklus dia agresif. Dalam artian sama kayak si Bro Tim juga ya, waktu dulu agresif waktu Bitcoin 16.000 all in. Kenapa? Karena udah turunnya udah berapa banyak. Dan extreme fear banget tuh paling Extreme bawah. fear tuh. banget. Pool multiple-nya di bawah itu. Terus seiring dengan berjalannya waktu, ya diversifikasi kan, maksudnya investasi ke aset-aset yang lain. Ya. Karena itu menunjukkan itu menunjukkan orang ini kan kadang terlalu arogan ya, padahal juga nggak ngerti juga ya. Setuju. Flow-nya market itu seperti apa ya. Karena kan kita ngomong oh ini Bitcoin potensi seperti ini ya, kita dibilangnya kabur kripto. Ya sebenarnya narasi orang yang bikin. Kan kita rebalance 30% kan. Gua tadinya 100% Bitcoin. Ya. Lalu gua rebalance, gua pegang mungkin ya 25% lebih sekarang cash. Makanya nggak ada untungnya buat kita sebenarnya buat live show seperti ini, Ya. karena untungnya kan apa? Ya, untungnya nggak ada, betul. Dan jadi gini teman-teman ya, ketika misalnya Bitcoin di 120.000, ketika ini di sini nih harganya nih. Nah, Ya. puncak sini kan? Kita Jadi di sini kita udah bilang nih, trimming, ya, rebalance, ini trimming. hati-hati, Ya. hati-hati trim. Kita trim keras di sini. Jadi kita bilang di dalam bahwa oke, teman-teman, ini saatnya kalian pegang 30% cash. Bahkan gue makro call berkali-kali bro, kalau bisa mungkin Nggak, dilihat di sebenarnya tempat kita gua. mungkin lihat di inilah ya, webinar Iya. Q4 lah ya, mungkin saya login lagi. Sebenarnya bukan dari webinar Q4 ya, ini kan saya ngomong potensi price action ya dari Bitcoin. Sebenarnya Q4 kita udah slightly bearish ya. Kenapa? Karena kalender siklus ya, itu sesuatu yang nggak bisa teman-teman abaikan juga ya, karena kita masih hidup ya di siklus. Nah ini crypto market outlook ya, ini webinar yang ya saya bikin Desember 2024 ya. Jadi ini sebelum ada ini. Nah di sini udah saya gambar ya dengan monthly chartnya ya Bitcoin. Ya waktu itu kan kalau kita lihat ya dengan price action ya Ya. Bitcoin sekarang, nah kita lihat monthly-nya. Itu tanggal berapa bro? Itu Desember 2024 ya. Ya. Ini kan kita lihat ya waktu itu harganya Bitcoin di sekitar 80.000 ya yang Ya, di digambarin. situ ya. Ya di situ ya. Saya masih betting dia naik dulu ya dikit ya ke upper trend line-nya ya, yang mana kan kejadian ya kalau kita gambar seperti ini. Nah, yang kejadian ya. Ya. Yang dulu saya betting apa di sini? Dia masih ini kan breakout Trump kan dulu. Ya. Dia dikasih dari sini ya, naik dulu ya, yang itu mana kejadian ya. Ini dia naik dulu, habis itu ada drop nih ya. Dia drop kecil ke range low-nya sini ya. Ini kejadian juga yang di sini. Terus saya ngomong dead cat bonds ya di area 126.000 dan di sini sell ya. Dan ini kejadian ya sama seperti sekarang, terus dia udah drop lagi ya di range low terakhirnya, yang mana ini adalah low dari tarif di
2025 ini. Jadi year to date memang minus 25% ya. Kenapa? Karena Ya. saya lihat potensi price actionnya ini ya, kita awal tahun juga udah topi-topi ke tarik dead cat bond 126.000 ya, cash out. Sekarang ada di sini. Ya ini point of nowhere lah ya. Kenapa? Ya. Karena ya ini apakah terjadi atau tidak gambaran saya, let's see lah ya. Sila bisa dilihat lah ya. Yes. Dan ini kita misalnya mungkin kita akan bahas Solana, Bro. Solana ini kan salah satu favoritnya retail ya, mungkin selama dari 2023, 2024, 2025. Dimana ketika kalau teman-teman waktu itu nangkap Solana pas yang FTX crash itu luar biasa kan. Ya. Nah gimana menurut tuh? Karena banyak yang berekspektasi, let's say Bitcoin turun lagi deh 50.000, 60.000, Kayak 70.000. borong Solana. Ya, atau misalkan borong Solana banyak juga gitu. kan yang ngomong kayak ntar kalau hyperliquid $10 Borong gitu. lagi karena gini. Solana ini memang one in a kind ya. Dalam artian nggak semua seperti Solana ya. Ini barangnya Coinbase, ini barangnya FTX, ini barangnya semua orang. Kenapa? Ada alasan mereka ini mau bikin dia run ya. Kalau dikasih $20 ya, bahkan Solana sempat di 10 ya. Dia memang naik 30x ya. Cuman apakah semua akan bernasib sama seperti Solana? Belum tentu. Karena kita lihat Aptos lah ya. Aptos yang paling kasihan. Nah, kita lihat lah ya. Dia sekarang, nah ini dari sini nggak ada kemana-mana ya Aptos ini. Dari cycle low-nya ya orang yang nyangkut pun juga turun terus ya. Jadi nggak semua ya altcoin itu bisa dan juga layak di hold ya. Ini kalau kita ngomong Aptos pun juga dari low ya di siklus kan 1 Desember nih ya. Dia pump sendiri tuh waktu itu. Orang ngerasa bahwa ini akan jadi the next big thing ya. Solana waktu itu masih belum rally, dia naik 5x. Boom, retrace, naik lagi. Boom terus sekarang juga di bawah low bear market 2020.